sekarang diminta foto berhijab. Berhubung Riz nggak cocok kalau berhubung Riz nggak cocok kalau berhubung Riz nggak cocok kalau berhijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, family dimanapun kalian berada. Kali ini di video pertama kali saya, tim pertama, akan membahas tentang hal-hal yang penting hingga ke yang gak penting. Dari hal-hal yang menarik hingga ke hal-hal yang gak menarik. Tentunya hanya di Bongkar TV. Pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan bintang tamu, yaitu seorang wanita cantik, seksi, dan populer di kalangan Kota Bima. Langsung saja Kak Rizka Trilia Wulandari. Gimana kabar nih Kak? Alhamdulillah baik kan. Sehat-sehat kan? Syukur alhamdulillah. Oke, pertanyaan pertama. Aduh, jangan yang aneh-aneh deh. Aman, tenang. Yang simple ya, yang bisa dijawab. Ini kesibukan sehari-harinya ngapain aja nih Kak akhir-akhir ini? Masih jadi wanita pengangguran. Miris banget kan? Oh, Belum enggak. sempet kepikiran cari kerja sih. Nganggur dulu deh. Lagi buat schedule ngetrip dulu. Oke. Kan kalau ya biasalah waktu itu proses. Nanti juga kan ya ketemulah, kan kita nggak tahu nih kapan kita dapat rezeki jodoh maut kan, seperti itu Kak. Jadi sekarang kan kita sudah tahu semua nih Kak, sekarang lagi masa pandemi COVID-19 atau Corona itu. Kira-kira dalam perjalanan ngetripnya Kakak atau kegiatan-kegiatan lainnya kesehariannya ada hambatan nggak sih Kak? Sebelum Corona sih awalnya nggak ada hambatan ya. Kemarin sempat ngetrip ke Kupang. Oh iya. Ke Kupang sampai tahun baru di sana, balik lagi. Kemarin kenalnya kapal sih lewat Sumba, nyampe Bima. Rencananya 1 minggu setelah itu pingin lagi ke Sumba. Dengar kabar Corona, tiba-tiba di sana ditutup gitu kan, nggak bisa kesananya. Ya udah deh, nggak jadi, kehambat semua. Sekarang kegiatannya cuma tidur, makan, nongkrong, makan, tidur, nongkrong, ketemu teman-teman nggak jelas, nggak ada kerjaan gitu. Ya kita nggak bisa menutup kemungkinan itu kegiatan yang memang kalau ya kita bisa lakuin sekarang ya cuman itu aja, karena memang kan kalau memang kita mau kerja kan orang yang harus memang kerjakan yang di wilayah Bima, pokoknya kan nggak bisa keluar karena terhambat COVID ini. Ya jadi ngomong-ngomong sesi pemotretan gitu masih jalan nggak sih? Enggak sih, sempat kemarin ada, biasanya FG andalan miris banget sih di Kota Bima, namanya Abah Cayeng. Biasanya foto di dia ya guys, recommended buat kalian ya. Dia ngajak foto kemarin, tapi nggak sempet sih foto, kehambat. Cowoknya di selarang. Oh. Ya, tumben dia protektif. Biasa dia suruh-suruh aja sefoto, tapi sekarang diminta foto berhijab. Berhubung dia nggak cocok kalau berhijab ya. Dia nggak terima jobnya. Kalau Kim lihat nih, Kim sendiri lihat. Gimana tanggapannya Kim? Cocok-cocok aja sih. Maksudnya kalau ditambah hijab kan makin tambah cantik, keluar aura positifnya. Menurut Kim ya, ya. Menurut Rizka nggak cocok deh kayaknya, nggak berani ngambil deh pemotretan buat berhijab. Mending nggak usah sama sekali deh kayaknya. Oh iya. Biasanya pemotretan itu yang lumayan vulgar banget sih kalau cara pemakaiannya. Jadi dalam tanda kutip nih foto-foto yang berbau dewasa atau gimana Kak? Ambigu Kim. Oh, ambigu Kim ya. Ya masih di luar batas lah. Nggak juga yang parah-parah banget. Foto kayak biasanya, model-model biasanya. Oh gitu. Ya kan Kim juga nih kan salah satu followernya Kakak nih. Aduh, terharu. Ya. Oh, makasih Kim. Udah di follow back nggak sih? Nggak tahu, kayaknya Soalnya belum deh. follow tuh cuma 1 orang 2 orang, jadi nggak ingat ini nih Instagramnya Kim atau siapa. Oh iya. Nanti habis ini bisa mungkin cek-cek lagi ya Kak.
Apa nama Instagramnya Kim? Biar tak follow nanti. Fallback ya? Kim pertama. Oh iya, dan nanti tak fallback ya. Ya, jadi gini Kak. Salah satu followernya juga nih. Ya, sedikit tahu lah tentang hunting-hunting. Aduh. Hunting-hunting kakak di media sosial. Jadi, pertanyaannya, seberapa penting sih hunting-hunting spot foto gitu buat cewek populer kayak Kariska? Populer ya? Perasaan nggak populer-populer amat deh, kayak cewek wanita biasanya gitu. Ya, tapi banyak. Hanya dikenal. saja. Tuntutan mungkin ya. Gengsi mungkin, temen yang lain tuh pada foto bagus. Kita juga kan ada rasa iri, pingin banget foto, kita harus foto begini nih, harus kesini nih. Tapi lebih dominan untuk mengeluarkan ekspresinya itu lewat ngetrip, di foto di pantai, spot-spot kayak pantai, gunung. Oh, lebih nuansa alam yang lebih terbuka. Nuansa alam ketimbang di tempat tongkrongan, di tempat-tempat bagus orang anak-anak hits biasa foto. Gitu. Kalau menurut analisisnya Kim nih sejauh ini Kak, jadi mungkin aja ada dua kalangan yang kalau Kim analisis itu, kalau kita berbicara masalah hunting spot foto nih. Yang pertama, mereka yang memang mencari tempat-tempat yang baru yang belum pernah didatangi orang-orang lain nih, dalam tanda kutip. Terus mereka jadiin spot foto. Terus yang kedua, memang mereka yang mencari tempat-tempat yang udah viral, terus kemudian dijadiin spot foto. Kurang lebih gitu sih analisis talunya Kim. Jadi pertanyaannya nih Kak, seberapa persen sih hasil-hasil jepretan itu akan mendongkrak popularitas seseorang Kak? Nggak tahu ya, menurut persepsinya diri sendiri sih. Dari poin yang Kim tanyain barusan, apa ya, nggak ada sih untuk mendongkrak ke popularitasnya Riz gitu loh. Hanya kepuasan tersendiri lah, ada kepuasan tersendiri dalam dirinya Riz. Ya udah deh, oh ini hasil saya ngetrip, oh ini hasil saya foto, gitu aja sih. Tergantung orang-orang sih menanggapi gimana sih Riz nih orangnya gitu. Ini anak nih hobinya ngetrip ya, ini anak nih fotonya untuk apa sih, penunjangnya buat apa sih gitu. Ya karena sudut pandang orang kan beda-beda. Iya. Oh, berarti lebih ke arah serahin memuaskan diri sendiri. Gitu. Kita bergeser sedikit nih Kak. Aduh, kayaknya pembahasannya bergeser lagi nih, kemana nih sedikit. Pembahasannya kok semakin panas nih. Enggak. Gerah kayaknya. Ya. Jangan ini, tegang dong, yuk kok tegang nih. Slow aja. Lemasin. Jadi Kim mau pengen bahas masalah budget lifestyle-nya ini Kak. Jadi untuk tampil cantik ala Kariska ini butuh budget berapa sih per bulan? Gitu. Aduh. Terus anaknya nggak list banget nih. Apa yang harus beli per bulan nih, tuntutannya harus ini enggak begitu. Riz simple, anaknya sederhana aja. Karena Riz berhubung anaknya suka pakai kaos, celana jeans, sneakers ya udah. Paling kebutuhan yang banyak pengeluaran sih ke rambut doang sih, ke salon pastinya. Karena sering mandi laut, karena terik matahari, ya harus perawatan lah, masker rambut, ya luluran, kebanyakan di situ sih. Terus nggak terlalu dominan anaknya ngeluarin budget beli baju, kalau nggak guna ya nggak, yang berguna aja, bisa manfaatin. Berarti bisa dikatakan Karis ini fashionnya ke arah simple ala tomboy gitu ya. Tomboy. Kadang feminim juga sih, tergantung. Sikon juga sih kalau tergantung ya, kalau ada acara-acara ya mungkin tomboy banget kan cara berpakaiannya Riz. Oke. Kan yang Kim perhatiin ini ya Kak, kalau cewek tuh cepat sekali berubahnya, maksudnya kondisi fisiknya nih Kak, yang dulunya nggak cantik-cantik amat, setelah ditinggalin atau beberapa bulan kemudian hangat beberapa bulan kemudian jauh lebih cantik dibanding sebelumnya. Kira-kira apa sih yang memotivasi kalian para cewek nih Kak untuk tampil jauh lebih cantik? Apa memang standar tren, pengen dapat perhatian, atau pengen ngebuktiin ke
mantan-mantannya udah yang telah ninggalin, menurut Kari sendiri gimana ya? Ya, menurut Riz ya, pendapatnya Riz ya. Pertama sih penampilan tuh penting ya. Bukan karena harus buat mantan tuh nyesel atau gimana, enggak. Riz ini orangnya insecure banget kan. Kadang minderan gitu orangnya. Riz bergaya tuh apa adanya aja. Nah inilah Riz. Riz enggak bergaya tuh buat nunjukin lagi tren lah, inilah itu. Enggak berbelit-belit dengan hal begitu kayaknya. Oh, lebih ke arah ini gua, ini ya gitulah tampilan gua. Iya. Oh, kurang lebih. Betul banget, betul. Oh. Oke, jadi kalau Kim sebutin satu kata nih ya Kak, satu kata nih, kira-kira apa sih yang ada di pikirannya Karis nih? Satu katanya adalah parado. Oh, kampung halaman itu. Jadi buat teman-teman bongkar family di rumah sana yang masih belum tahu, jadi Karis ini kebetulan orang asli Parado. Dan yang nggak tahu Parado adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi Parado itu dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Dan salah satu ikon yang ada di Parado adalah Dam Pela Parado, yaitu salah satu dam terbesar yang ada di Kabupaten Bima yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi mungkin itu sekilas info tentang Paradonya guys. Ya, untuk selanjutnya nih Kak, apa iya sih cewek cantik yang ada di Parado itu cuma Karis, atau memang masih banyak yang lain, cuman kita aja yang nggak tahu nih, yang belum terpublis? Sulit banget pertanyaan ini. Kan Riz orangnya nggak stay banget di Parado kan. Riz besarnya di Bima. Karena berhubung setiap liburan atau nggak lagi lebaran atau gimana, Riz diwajibkan memang harus pergi silaturahmi ke keluarga di sana. Ngumpul-ngumpul keluarga. Nggak tahu juga sih, nggak pernah lihat yang cantik yang mana. Ya di matanya Riz sih semuanya cantik-cantik semua, nggak ada bedanya. Hanya setiap orang kan beda-beda tuh suka gitu. Oh, rupanya kayak gimana kan beda. Oh berarti untuk wilayah ke sana nggak terlalu sering ya untuk main-main. Jadi kan gini Kak, soalnya kadang orang-orang itu masih menganggap background atau asal usul seseorang itu menentukan image nih Kak. Contohnya gini Kak, kadang masih suka orang bilang kayak gini, versi ceweknya, andu kakak do kabupaten ke SSMPA Weki. Nah itu versi ceweknya Kak. Terus kalau versi cowoknya, nah di kabupaten aja gaya Rijal lah kan. Nah itu versi cowoknya, kurang lebih seperti itu. Jadi Kim nggak pro banget dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka yang mempunyai pemikiran dangkal seperti itu, bawaannya pengen diaru ya derin Kak. Jadi apa iya hanya orang-orang kota aja yang bisa bergaya? Apa cuma orang-orang kota aja yang bisa bergaul, punya teman yang high class, hunting dengan kamera DSLR, nongkrong-nongkrong di cafe shop dan lain sebagainya? Kalau menurut Kari sendiri gimana sih hal seperti itu? Kok tambah sempitnya serasa nih dada background masih menurutnya kental Riz ya? di sini. Jadi selalu menghargai ya setiap persepsinya orang mau ngomong apa. Riz kan begini anaknya begini. Dari kabupaten lo, dari Parado, kenapa anaknya begini? Riz lebih ke masa bodoh sih ya. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting dia selalu ngejalani suatu hal tuh dengan apa adanya, dengan dirinya sendiri. Ya terserah sih orang yang mau menilai kan. Kita kan nggak bisa menilai diri kita sendiri ya. Apa yang orang menilai ya udah dah, yain aja dah ya mungkin ya. Semakin kita masukin di hati, kita juga yang sakit hati. Iya betul, karena buat apa kita terlalu terperangkap dengan asal usul, sedangkan orang kan bebas-bebas aja yang mengekspresikan dirinya Kak. Mau itu backgroundnya di pelosok desa, mau kabupaten, kota, semuanya orang punya berhak. Jadi
kalau Kari sendiri mengakui sebagai pribadi atau orang yang asli dari Prado, malu enggak? Ngapain malu? Semua orang kan harus bangga mereka berasal dari mana. Ya, jadi Sasak Sembawang Bojo. ya buat teman-teman mau orang kota atau orang kabupaten, kita punya hak yang sama untuk mengembangkan diri, berteman dan menjadi versi terbaik masing-masing. Seharusnya kita saling support. Bukankah kota dan kabupaten adalah satu sebelum pemekaran kan? Benar nggak Karis? Iya benar. Kita dari suku yang sama. Jadi buat teman bongkar family yang masih suka rasis, please stop it. Ayo kita open minded. Gitu kurang lebih. Jadi untuk next question nih Kak. Kim pengen balik lagi ke masalah hunting tadi nih. Kan biasanya cewek-cewek yang suka ikut sesi pemotretan khususnya di Kota Bima itu udah tergolong hits lah atau populer. Tapi problemnya kadang cowok seperti kami ini punya rasa gugup kalau ngedeketin cewek-cewek populer kayak Karis nih. Kadang Kim juga kalau mau ngedeketin cewek-cewek populer tuh masih suka yang mikir aneh-aneh gitu Kak. Contohnya nih, aduh apa dia mau nggak sama saya? Aduh kalau deketin cewek ini budgetnya harus berapa ya? Dan masih banyak lagi yang hal-hal yang lain yang menakutkan. Jadi Karis punya tips nggak buat teman-teman yang di luar sana nih, bongkar family di sana, yang masih nggak pede kalau ngedekatin cewek-cewek yang populer kayak Karis Kak? Terus cuma kasih beberapa poin aja sih, nggak baik-baik banget. Poin pertama, nggak tergantung kepribadian kalian sih. Sebenarnya kalian harus menuhin budget ini itu tuh bukan tolak ukur. Tergantung kaliannya lagi sih. Lebih ke menilai cewek ini nih, kalian harus kayak gimanain sih gitu. Apa ya? Ya memang pada hakikatnya cewek tuh memang membutuhkan suatu hal tuh kayak bukannya matre ya, bukannya matre ya. Memang penunjang buat kita juga. Kalau kita cantik kan itu bangga juga kalian kan sama kita. Lebih ya, buat siapa lagi? Cukup kalian penuhin dah kebutuhannya mereka, ya kayak mereka butuh kosmetik lah, peka lah ya, tanpa harus dikasih kode-kodean. Tips kedua, kalau pacaran atau mau deketin cewek cantik ya, kalian juga harus keren lah, bukan keren karena penampilan kalian doang. Budget juga itu penting. Budget itu penting. Secara intelektual juga gitu. Pintar buat membimbing anak-anaknya nanti ke jalan yang lurus. Kalau menurut diri sendiri sih, terus lebih dominan cari cowok tuh yang pekaan, yang ngerti lah cewek tuh butuh uang nggak sih buat belanja. Butuh lah ya, namanya juga kebutuhan gimana sih? Butuh banget. Terus lebih suka cowok yang pekaan. Oh jadi tips ada 2 tipsnya tadi. Mungkin semoga bermanfaat buat bongkar family di rumah sana. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau untuk kriteria cowok Kari sendiri itu ada nggak sih, atau pasangan masa depannya, gambaran seperti itulah buat ini Kari? yang kadang buat nyesek ya. Apa yang menurut kriterianya kita tuh di luar ekspektasi banget. Kita misalnya pingin yang tinggi lah, putih, dapat yang pendek, yang hitam, yang buruk, aduh gimana? Aduh minus kan. Tapi sih intinya kebutuhan batin tuh harus dipenuhin. Itu sih yang penting. Dalam gimana nih, batin yang gimana nih? Dalam masih sih orang dewasa lah pasti ngerti lah ya. yang itu. Batin yang itu. Jadi sebelum penutup nih Kak, Kim punya games nih. Yo, apa gamesnya nih? Games. Jangan aneh-aneh ya, cukup. Itu pertanyaan yang udah buat nyesek banget. Ini Kak, permainannya adalah kalau Kim sebutin sebuah kalimat, Karis harus sebutin kata depannya. Contohnya
Contohnya kayak gimana? Motor beat, motor. Pohon mangga, pohon. Jadi gitu. Setiap kalimat sebutin satu kata di depan. Satu kata di depannya. Oh, 2 kata tadi tuh salah satu. Enggak 2 kata aja sih, tapi lebih tepatnya. Kalau salah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita latihan. Ayo coba. Kita latihan dulu. Contohnya dulu kayak gimana? Contohnya. Misalnya kayak gimana? Nah. Rumah Mas Dot indah. Indah. Rumah kan yang pertamanya. Oh, kayak rumah. gitu. Oke, ulang. Ya udah deh, ngerti. Mobil Avanza hitam. Mobil. Pohon mangga enak. Pohon. Sayang nggak sama Kim? Saya. How could this happen to me? I made my mistakes, nowhere to run. Oh, ngejebak ini. Ngejebak. Ya kurang lebih gitulah. Ya baik buat Bongkar Family di rumah. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa kasih komentar kalian di bawah. Karena komentar kalian akan membantu kami untuk mengevaluasi channel ini untuk jauh lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk Karis telah menyempatkan hadir. Makasih juga ya udah diundang kayak orang pertama yang diundang. Pertama. Nggak tahu sih dari sekian orang kenapa harus Riz yang diundang sampai aduh sok banget sih. Banyak loh pilihan yang lain kenapa harus Riz yang dipilih. Gitu. Ya sebelum nih Kak, apa nama Instagramnya? Buat teman-teman Bongkar Family di rumah nanti bisa kepo-kepoin. Aduh, nggak boleh kepo ya. Nggak suka dikepoin soalnya. Nggak apa-apa deh. Follow my Instagram Rizka Trilia. Jangan lupa di follow ya guys. Dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya Bongkar TV. Dan sebelum menutup, mungkin dari tim kami telah menyediakan sebuah cenderamata buat Kak Rizka. Terharu banget deh. Ya semoga bermanfaat spesial lah. Banget kayaknya nih. Ya semoga bermanfaat. Kalau tidak manfaat, dimanfaatkanlah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini sebuah cenderamata. Bagus banget. Ya dapat dari mana fotonya Riz yang ini? Curiga banget deh, kayak orang yang gambar nih mata-matain banget di Instagramnya Riz atau sosial medianya Riz deh. Makasih Bongkar TV. Buat teman-teman yang ingin memesan gambar bisa langsung saja via DM Instagramnya Dodi Permadi, mungkin bisa dicek langsung dipesan aja lah lewat Instagram. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan yang terpenting, kami bangga lahir dari timur, kami bangga jadi orang Bima. Jangan berhenti untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo panas ya tuh Kimai masa begini nah. Alah, kipas. Dia keringat aja tuh.